Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di channel aku, Juliani Abdul, yang biasa ngebahas materi-materi matematika di SMA. Jadi untuk video kali ini, materi yang akan aku bahas di sini adalah tentang metode integral substitusi. Jadi sebelum memasuki materinya, alangkah lebih baiknya kalian untuk like, komen, dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi diulangi lagi untuk peta konsep dari integral. Nah, integral itu kan terdiri dari integral fungsi aljabar yang terdiri dari integral tak tentu dan integral tentu. Kedua ini sudah dibahas di video sebelumnya. Untuk kali ini kita memasukinya metode integral substitusi. Jadi terkadang pada suatu integral itu penyelesaiannya itu nggak langsung menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi ada yang menggunakan teknik khusus. Salah satunya yaitu menggunakan integral substitusi. Jadi misalkan di sini ada U sama dengan Gx dan G adalah fungsi yang mempunyai suatu turunan. Maka Fu sama dengan Fgx. Turunan dari U sama dengan Du dan turunan dari Gx sama dengan G aksen X. Jadi integral Fu du sama dengan integral Fgx dikali dengan G aksen X. Jadi integral Fu du sama dengan Fu ditambah C. Jadi kan ini integral dari ini tadi menghasilkannya Fu. Kemudian Fgx dikali G aksen X itu akan sama dengan Fgx plus C. Jadi dapat disimpulkan integral Fu du sama dengan integral Fgx G aksen X menjadi Fu plus C atau menjadi Fgx plus C. Jadi teknik penghitungan pengintegralan dengan menggunakan metode integral substitusi memerlukan dua langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih dulu untuk fungsi U-nya itu. Jadi fungsi U-nya itu nanti berupa fungsi Gx. Karena kalau dalam integral substitusi ini nanti ada dua fungsi yang merupakan fungsi perkalian. Jadi kita memilih yang mana yang akan kita jadikan sebagai U. Sehingga nanti bentuknya integral Fgx dikali G aksen X dx itu dapat diubah menjadi integral Fu du. Jadi setelah kita nanti menentukan fungsi U-nya, kan kita menentukan turunan dari fungsi U tersebut. Kemudian kita rubah lagi ke dalam bentuk dx dia. Yang kedua, kita menentukan fungsi integral umum Fu yang bersifat F aksen du sama dengan Fx. Nah, untuk menentukan fungsi integral umum Fu yang bersifat F aksen U sama dengan Fu, itu dapat diperoleh dengan mengembangkan rumus dasar integral tak tentu dari video yang sebelumnya ya. Jadi rumus pengembangan integral ini yaitu sama dengan integral U pangkat N du sama dengan 1 per N tambah 1 dikali U pangkat N tambah 1 plus C. Dengan N-nya bilangan rasional dan N tidak boleh sama dengan 1. Akan saya bahas di sini untuk 5 contoh dari integral substitusi. Kita masuk yang pertama dulu. Contoh yang pertama. Carilah hasil integral dari integral 2x kurang 5 dikalikan dengan x kuadrat kurang 5x tambah 14 pangkat 6 dx. Jadi dari yang fungsi integral ini kita rubah dulu posisinya. Jadi yang ada berpangkatnya ini kita pindahkan ke depan dan yang tidak ada kita pindahkan ke belakang supaya kita dapat menentukan nanti fungsi U-nya.
Misal, U di sini adalah yang ada pangkatnya ya, dia pangkat 6, berarti fungsi ini adalah U. Jadi U sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X tambah 14. Maka turunan dari U yaitu DU sama dengan, masih ingat kan turunan? Berarti kalau X pangkat 2 turunannya adalah 2X. Kemudian min 5X turunannya jadi min 5. Jadi turunannya DU sama dengan 2X kurang 5DX. Jadi sini udah pas ya. Yang X pangkat 2 kurang 5X tambah 14 itu adalah U. Kemudian 2X kurang 5DX itu adalah DU. Jadi langsung kita rubah integral U pangkat 6 dan DU. Jadi langsung bisa kita integralkan dari sini. Berarti integral U pangkat 6 DU sama dengan 1 per 6 tambah 1 U pangkat 6 tambah 1 plus C. Berarti hasilnya adalah 1 per 7 U pangkat 7 tambah C. U-nya kita rubah lagi ke fungsi awalnya yang U ini. Berarti hasilnya sama dengan 1 per 7 X pangkat 2 kurang 5X tambah 14 pangkat 7 plus C. Masuk ke contoh yang kedua. Tentukan integral dari integral akar X pangkat 3 tambah 4 dikali X kuadrat dx. Oke, kita misalkan untuk U-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 4. Maka DU-nya sama dengan 3X pangkat 2 dx. Jadi X pangkat 2 dx sama dengan, ini kan 3, kalau kita pindahkan di sini dia menjadi dibagi. Jadi X pangkat 2 dx sama dengan 1/3 du. Jadi integral akar X pangkat 3 tambah 4 dikali X kuadrat dx, yang X pangkat 3 tambah 4 itu U. Kemudian X kuadrat dx itu adalah 1/3 du. Jadi bentuknya menjadi integral akar U 1/3 du. Kalau akar berarti pangkatnya pangkat setengah. Ini yang 1/3 kita keluarkan dulu. 1/3 integral U pangkat setengah du. Berarti 1/3 dikali, ini kan, ini pangkatnya setengah. Berarti menjadi 1 per setengah tambah 1 U pangkat setengah tambah 1 plus C. Berarti sama dengan 1/3 dikali setengah tambah 1 itu adalah 3/2. U pangkat 3/2 plus C. Jadi 1/3, 1 dibagi 3/2 itu menjadi 2/3. U pangkat 3/2 tambah C. Berarti hasilnya ini tinggal kita kalikan, 1 kali 2, 2, 3 kali 3, 9. Berarti menjadi 2/9. U-nya kita rubah lagi ke yang awal, yaitu X pangkat 3 ditambah 4 dalam kurung 3/2 plus C. Jadi kita rubah lagi ke bentuk akarnya menjadi 2/9 dalam kurung X pangkat 3 tambah 4 akar X pangkat 3 tambah 4 plus C. Contoh yang ketiga, tentukan integral dari integral 3x kuadrat kurang 4 dx per akar x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3. Jadi kita misalkan U, kalau ada bentuk akar seperti ini, yang kita jadikan U adalah yang bentuk akar ya. Jadi U-nya sama dengan X pangkat 3 kurang 4X. Maka turunannya atau DU-nya sama dengan 3X kuadrat kurang 4 DX.
Ini boleh kita rubah menjadi dx sama dengan du per 3x kuadrat kurang 4. Jadi untuk integral 3x kuadrat kurang 4 per akar x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3 dx sama dengan, jadi yang ini tetap ya, integral 3x kuadrat kurang 4 per akar u pangkat 3. dx-nya kita ganti dengan yang ini, dx. Nih. Berarti du per 3x kuadrat kurang 4. Nah, ini kan sama, jadi kita coret. Yaitu sisanya tinggal du per akar u pangkat 3. Kalau akar u pangkat 3 berarti kan u pangkat 3 per 2. Karena dia di bawah menjadi pangkatnya minus. Yaitu u pangkat min 3 per 2 du. Dari sini kita selesaikan. Berarti 1 per min 3 per 2 tambah 1. U pangkat min 3 per 2 tambah 1 tambah c. Min 3 per 2 tambah 1 hasilnya min setengah. Berarti 1 per min setengah U pangkat min setengah tambah C. 1 dibagi min setengah hasilnya min 2. Jadi hasilnya min 2 U pangkat min setengah tambah C. Karena ini pangkatnya negatif, kita taruhnya di penyebutnya. Karena dia pangkatnya setengah berarti akar. Jadi hasilnya min 2 per akar U tambah C. Kita kembalikan lagi fungsi U-nya tadi menjadi min 2 per akar X pangkat 3 kurang 4X plus C. Atau misalnya tadi dari yang ini kan fungsi awalnya integral 3X kuadrat kurang 4 per akar X pangkat 3 kurang 4X pangkat 3 dx. Dari sini kan langsung kita dapat du-nya itu sama dengan 3x kuadrat kurang 4 dx. Berarti kan udah sama seperti ini. Nah, ini boleh langsung kita nggak perlu lagi pakai yang dx yang seperti ini. Jadi langsung kita buat. Ya kan? Ini kan berarti yang 3x pangkat 2 kurang 4 dx itu adalah du. Makanya dia langsung du di sini. Kemudian yang di bawahnya langsung akar U pangkat 3. Dari sini bisa langsung kita selesaikan. Hasilnya sama. Contoh yang keempat. Tentukan integral dari integral 10x dikali 4x kuadrat kurang 1 pangkat 9 dx. Jadi dari yang ini kita rubah posisinya nih. Yang ada pangkat 9-nya kita pindahkan ke depan, kemudian 10x dx kita pindahkan ke belakang. Supaya nanti lebih mudah untuk mencari du-nya. Jadi untuk U kita ambil yang ada pangkat 9-nya, berarti U itu adalah 4x kuadrat kurang 1. Maka du-nya sama dengan 8x dx. Atau x dx sama dengan 1/8 du. Sehingga integral 4x kuadrat kurang 1 pangkat 9 dikali 10x dx. Yang 4x kuadrat kurang 1 itu adalah U. Dan x dx itu adalah 1/8 U. Maka menjadi integral U pangkat 9 dikali 10 dikali 1/8 du. Yaitu menjadi ini 10 sama 8 bisa kita coret. Sama-sama dibagi 2 berarti menjadi 5 dan 4. Jadi bentuknya di sini integral U pangkat 9 dikali 5/4 du. Selanjutnya 5/4 kita keluarkan nih. Jadinya dia di luar. 5/4 integral U pangkat 9 du. Bisa kita selesaikan yang integral U pangkat 9 du menjadi 5/4 tetap di luar. Yang U pangkat 9 integralnya berarti 1/9 tambah 1 U pangkat 9 tambah 1 plus C.
9 tambah 1 itu 10, maka bentuknya menjadi 5/4 dikali 1/10 U pangkat 10 ditambah C. Ini bisa juga kita coret 5 dengan 10, berarti tinggal 2. Kemudian ini 4 dengan 2 kita kalikan menjadi 8. Berarti hasilnya 1/8 U pangkat 10 tambah C. U-nya kita rubah lagi. Jadi hasilnya 1/8 4x kuadrat kurang 1 pangkat 10 tambah C. Nah, contoh yang terakhir, contoh kelima. Tentukan integral dari integral 8x kuadrat per 4x pangkat 3 kurang 1 pangkat 10 dx. Jadi dari 8x per 4x pangkat 3 kurang 1 pangkat 10. Yang ini karena dia di bawah kita taruh di atas, pangkatnya menjadi negatif. Jadinya 4x pangkat 3 kurang 1 pangkat min 10 dikali 8x kuadrat dx. Misalkan U-nya yaitu yang pangkat min 10 tadi, U-nya adalah 4x pangkat 3 kurang 1, maka du sama dengan 12x kuadrat dx. Sehingga x kuadrat dx sama dengan 1/12 du. Sehingga integral 4x pangkat 3 kurang 1 pangkat min 10 dikali 8x kuadrat dx sama dengan yang 4x pangkat 3 kurang 1 itu kan adalah U. Berarti menjadi integral U pangkat min 10, 8-nya tetap. Ini U, 8-nya tetap, dan x dx-nya tadi yang ini. Kita rubah x dx-nya menjadi 1/12 du. Ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 4, berarti tinggal 2/3. Berarti sama dengan integral U pangkat min 10 dikali 2/3 du. 2/3 kita keluarkan menjadi 2/3 integral U pangkat min 10 du. Jadi 2/3 dikali U pangkat min 10 kita cari hasilnya 1/min 10 tambah 1 dikali U pangkat min 10 tambah 1 tambah C. Min 10 tambah 1 itu min 9. Berarti menjadi 2/3 dikali 1/min 9 U pangkat min 9 tambah C. Jadi 2 dikali 1 2, 3 dikali min 9 min 27. Jadi minnya kita letakkan di tengah menjadi min 2/27 U pangkat min 9 plus C. Karena ini pangkatnya negatif, kita turunkan di bawah, jadi pangkatnya positif. Jadinya hasilnya min 2/27 U pangkat 9 tambah C. Kita rubah lagi U-nya ke yang ini. Jadi min 2/27 dikali 4x pangkat 3 kurang 1 pangkat 9 tambah C. Oke, jadi cukup sekian pembahasan materi di video kali ini. Jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.